Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Wijaya dari kelas Pemrograman Visual Basic.net, Senin 7.30, ruang T003. Di sini saya akan menunjukkan tugas dari latihan 11, yaitu menambahkan beberapa field pada database, seperti agama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor telepon, dan juga jurusan. Langkah awal yang saya lakukan adalah pertama menambahkan field-field di database Access. Saya akan menunjukkan database yang sudah saya buat. Nah, di sini bisa dilihat database yang sudah saya tambahkan, yaitu agama, tempat lahir, tanggal lahir, telepon, dan juga jurusan. Untuk agama sendiri saya menggunakan tipe data short text, untuk tempat lahir menggunakan short text, tanggal lahir menggunakan date time, telepon menggunakan short time, dan juga jurusan menggunakan short time. Nanti kurang lebih tampilan datanya akan seperti ini. Bisa dilihat. Untuk format untuk tanggal seperti ini. Nah, kalau sudah dan sudah di-save, kita lanjut menuju ke programnya. Nah, di sini bisa dilihat desain dari inputan datanya. Di sini ada agama menggunakan radio button. Di sini ada Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Di sini tempat lahir menggunakan text box. Tanggal lahir menggunakan daytime picker. Nomor telepon menggunakan text box, dan juga jurusan menggunakan combo box. Di sini ada perubahan tampilan sedikit dari pertemuan sebelumnya. Nah, kalau sudah, kita desain ulang dari laporan MHS-nya. Karena kita memakai database baru, maka perlu dilakukan database export terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa desain sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini sudah ada tambahan, ada agama, tempat lahir, tanggal lahir, telepon, dan juga jurusan. Nah, kurang lebihnya tampilan dari reportnya seperti ini. Ini bisa dilihat. Saya juga menambahkan yang namanya line object untuk memisahkan data satu dan dengan data lainnya. Nah, kalau sudah, kita menuju ke form 1. Kita lihat kodenya. Nah, di sini pada form 1 load, saya tambahkan combo box 2 sebagai jurusan. Sini ada sistem informasi dan juga teknik informatika. Nah, untuk button save sendiri, di sini saya menggunakan deklarasi untuk agama. Dim agama string if radio button 1 cek sama dengan true, then agama sama dengan radio button 1 teks. Di sini saya lakukan kelima-limanya. Nah, selanjutnya saya mendeklarasikan tanggal. Di sini tanggal formatnya adalah dd strip mm strip kurang nih. Maaf. Kurang y1. dd mm yy. Ini adalah day atau hari, mm atau month, yy itu adalah tanggal tahun. Nah, kalau sudah, kita bisa tambahkan di sini insert into MHS value. Kita tambahkan agama. Terus textbox 5 untuk tempat lahir, tanggal untuk tanggal lahir, textbox 6 untuk nomor telepon, dan juga combo box untuk jurusan. Nah, di sini juga kita tambahkan untuk nantinya setelah kita input data, format inputan dari formnya ke reset. Di sini ada di button 1 cek sama dengan false. Seterusnya textbox 5, textbox 6, dan juga combo box 2. Nah, kita lanjut ke keypress-nya. Nah, untuk keypress sendiri, untuk radio button saya menggunakan logika sederhana seperti ini. If rd atau data reader item agama sama dengan Islam, maka radio button 1 cek akan true. Nah, juga else if rd item agama sama dengan Katolik, maka radio button 2 cek sama dengan true, dan seterusnya sampai 5. Sini juga ada tambahan seperti textbox 5 tempat lahir, daytime picker untuk tanggal lahir, combo box textbox 6 untuk telepon, dan juga combo box 2 untuk jurusan. Nah, kita lanjut ke edit. Ini adalah button edit. Kurang lebih sama untuk tambahan edit sama button simpan. Di sini ada deklarasi agama juga, di sini ada deklarasi tanggal. Di sini juga tidak lupa, ini juga kurang. Di sini juga tidak lupa untuk menambahkan pada update MIS set. Di sini ada agama, tempat lahir, tanggal lahir, telepon, dan juga jurusan.
Nah, kalau sudah, di sini juga ditambahin untuk mereset formnya. Nah, untuk button hapus sendiri tidak ada perubahan seperti pertemuan sebelumnya. Nah, untuk button reset juga ada tambahan nih, seperti radio button cek sama dengan fast, textbox 5, textbox 6, dan juga combo box 2. Nah, untuk button pencarian sini tidak ada perubahan. Untuk button cetak juga tidak ada perubahan. Kalau sudah, kita coba untuk compile programnya. Nah, di sini bisa dilihat tampilan dari form input data mahasiswanya. Sini ada simpan, edit, delete, dan juga baca atau read. Nah, di sini kita coba untuk input data mahasiswa. Sini kita kasih nama Bayu, alamat, jenis kelamin kita pilih laki-laki, agama kita pilih Protestan, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir kita asal aja 9 November, nomor telepon 08 3444, jurusan teknik informatika kita simpan. Nah, input data berhasil. Nah, data yang sudah diinput masuk ke dalam database. Bisa dilihat datanya sama dengan yang kita input tadi. Coba kita tambah satu lagi, perempuan, agamanya Katolik, tempat lahir Jakarta, untuk tanggal kita asal aja, nomor telepon 08555, jurusan teknik informatika. Nah, di sini bisa dilihat bahwa button dari simpan berjalan dengan normal. Nah, kalau sudah, kita coba untuk menggunakan button keypress-nya apakah berjalan. Ini bisa dilihat keypress-nya juga berjalan dengan normal. Sini juga semua datanya muncul. Nah, kita coba edit untuk agamanya, kita ganti menjadi Buddha. Terus tanggalnya kita ubah, bisa jadi tanggal 7 555 nih, kita sudah ubah nih, kita ubah jadi sistem informasi. Kita edit. Nah, data berhasil diupdate. Nah, di sini bisa dilihat agamanya berubah menjadi Buddha. Terus tadi tanggal lahir yang kita ubah menjadi tanggal 7. Dan juga untuk jurusannya berubah menjadi sistem informasi. Nah, kalau sudah, kita coba untuk button delete. 102. Nah, ini kita bisa delete data dari Bayu. Apakah bisa dihapus? Data bisa dihapus. Bisa dilihat data Bayu di database sudah hilang. Berarti button delete juga berjalan dengan normal. Nah, kita coba untuk button cancel. Nah, button cancel juga berfungsi dengan normal. Sekarang kita coba untuk button pencarian. 1, 2, 3. Cari. Nah, button pencarian juga berjalan dengan normal. Sekarang kita pilih button cetak. Nah, di sini bisa dilihat button fungsi dari cetak. Di sini kenapa data yang telah kita input tadi tidak masuk? Sebelum itu kita harus melakukan namanya refresh data agar data yang kita input masuk ke dalam report. Nah, di sini bisa dilihat datanya sudah masuk. Kalau jika ingin di print, kita bisa pilih print report. Pilih settingan properties yang Anda mau. Kalau sudah, klik print. Nah, ini berhubung tidak ada printer, tidak bisa nge-print. Nah, berikut kurang lebih tugas yang sudah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.